termasuk nanam pendahulu. Awal 2020 bulan Desember 2020. Boten lah, nek Desember 2020 bareng Bulan 1 2020. Bulan 1 2020. Ya berarti kan 1,5 tahun. Tanggal 6 sampai 10. Ya, 6 tahun. Oke, saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama channel Ahmad Rizky Haidar. Sekarang saya sedang berada di Rimbo Bujang, tepatnya di unit 2, Jalan 2. Di sini saya ingin mereview tentang panen porang, di mana dari ceritanya Bapak petani ini menanam porang udah 2 musim. Jadi umbinya sebesar ini ya. Bahkan tadi sempat ada yang ditimbang, ada yang 5 kilo, ada yang 5 kilo kurang sedikit. Dan rata-rata ya 4 sampai 5 kilo. Jadi tanaman porang 2 musim. Dari tahun 2020 bulan Januari, di awal-awal bulan Januari tanamnya, kemudian bibitnya dari katak, awal mula tanam dulu. Saudara-saudara sekalian bisa perhatikan porang yang ada di video. Porangnya memang ukurannya besar, dan porang umur 2 musim itu adalah porang yang dianjurkan, yang direkomendasikan untuk dijual. Kalau sudah berbunga, biasanya rata-rata umur 3 musim itu glukomananya berkurang. Kalau masih 1 musim, 2 musim, itu glukomananya masih banyak, sehingga untuk penjualan itu harganya bisa mahal. Tapi kalau sudah berbunga itu harganya murah karena glukomananya berkurang. Oke, sekarang coba kita mau konsultasi dulu ya. Di Poak, nah waktu tumbuh bulut, ditimbun-timbun Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Nyamin. Bapak Miamin. Ini tanam porang hasil panennya sudah besar ini dari mulai tahun berapa, Pak? Di awal 2020. Awal 2020. Ya. Awal tanam pakai umbi atau katak ini, Pak? Katak. Katak. Ukurannya? Yang ukuran mana ya? Ada yang sekilo isi berapa itu? Ada Oh. Sekitar besar di 200, ya agak besar dikit lah, 200-300 mas. 200-300 nya sebesar ini. Mulai bulan apa, Pak, nanam, Pak? Pas sekitar tanggal 6 sampai tanggal 10 bulan 1 2020. Oh, bulan Januari malah ya. Januari. Bulan Januari 6 Juli. Juli itu sudah mulai panen perdana pertama ya seharusnya. Ini udah 2 musim atau 3 musim, Pak? 2 musim. Baru 2 musim udah sebesar ini. Ini 4,7. Oh, 4,7, hampir 5 kilo. Hampir 5 kilo. Hampir 5 kilo. Untuk penjualannya ini nanti kemana, Pak? Untuk di wilayah Rimbo Bujang. Ya kalau
untuk penjualan kami sendiri juga nggak tahu. Jadi kami kemarin itu kan ketemu dengan Pak Wariso itu. Nah, katanya dia bisa menjualkan. Nah, dan dia mau apa? Nah, sekarang kita bongkar gitu aja. Iya. Nah, ini dengan Bapak Wariso, kira-kira untuk nanti distribusinya nanti kemana Pak kira-kira Pak? Jadi begini kawan-kawan. Jadi selama ini kan kawan-kawan ragu nih. Iya. Menanam porang nanti siapa yang beli kan? Jangan-jangan seperti yang dahulu-dahulu kan? Menanam sesuatu pas panen nggak ada yang beli. Nah, pada hari ini Pak Yatmin ini adalah orang pertama kali menanam porang mungkin di daerah kita Pak ya? Iya. Di daerah Rimba Bujang khususnya lah. Beliau kreatif nanam di bawah pohon karet ya, dimanfaatkan apa namanya itu lahan yang ada. Beliau manfaatkan. Dulu berapa kilo Pak? Kalau dulu itu 3 kiloan. 3 kiloan ya. Nah, 3 kiloan nanti berapa hasilnya akan kita tengok bersama ya. Ini kurang lebih 2 musim ya, tapi ada yang 4 kilo ya. Nah, Bapak dan Ibu menanam porang nggak usah ragu. Siapa yang beli? Saya, Pak Wariso, saya ada di unit 10 ya, di Kecamatan Rimba Ulu, siap untuk membeli seberapa banyak pun hasil Bapak dan Ibu. Kita siap membeli, kita menyediakan bibit, kita juga adakan pembimbingan. Bila Bapak dan Ibu ragu, nanti kita buat MOU. Nah, kebetulan saya juga sudah bermitra dengan suatu perusahaan. Saya ditunjuk sebagai kepala cabang untuk wilayah Jambi Barat. Jadi untuk wilayah Bungo, Tebo, Merangin ya, Sarolangun, Batanghari, ya di mana aja kita layani. Bahkan kemarin kita juga sosialisasi ke Dabo Singkep ya, di Kepulauan Riau. Besok kita juga akan kirim bibit ke Bengkalis. Tadi pagi juga dari Sijunjung. Jadi Bapak dan Ibu yang jauh menanam, kenapa yang dekat yang menanam kan? Iya, iya. Nah, kalau bukan kita lagi yang ini, siapa lagi? Iya. Ya, karena sekarang ini kita harus kreatif ya. Kita kreatif memanfaatkan momentum. Nah, lahan kita terbatas nih. Dulu Tran 5 hektar, punya anak 5, dibagi 5 setelah hektar. Kepotong tanah, kepotong yang lainnya kan. Nah, lahan yang ada kita manfaatkan. Contohnya sekarang Pak Yatmin. Nah, nanti berapa dapatnya akan kita ketahui bersama. Mungkin terakhir ini Pak ya. Ini dulu nanam terinspirasi lewat mana Pak? Atau dari mana kok ujuk-ujuk mau tanam porang gitu? Ya awal-awalnya kan mendengar dari ini, nonton TV di Kick Andy itu kan. Ada wawancara antara Mas Paidi itu ya? Mas Paidi Porang kan, dengan membawa apanya katanya tuh. Cuman itu waktu lama nggak ada istilahnya, belum pernah ada yang membawa bibit atau yang jual bibit ke sini. Nah, setelah sekian tahun dari orang radio itu menawarkan bibit, itu langsung saya beli gitu aja. Jadi nggak pikir panjang harus bagaimana, langsung action ya, gimana Pak, ya? jualnya di mana, nggak dipikir. Yang penting yakinlah besok laku gitu aja. Ya Pak, terima kasih. Semoga hasil ini membawa berkah dan sukses bagi keluarga Bapak semuanya. Amin. Masih di sekolah. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar dari paparan Bapak Nyamin tadi tentang porang dan juga distribusinya, kita nggak usah ragu lagi untuk menanam porang, karena menanamnya juga sangat mudah. Kemudian untuk menjualnya sekarang khususnya di wilayah Rimba Bujang, kemudian di Jambi Barat umumnya itu sudah ada ya, tinggal hubungi Bapak Wariso. Tadi nomornya sudah saya cantumkan, tinggal hubungi nomor WA-nya. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk petani porang yang sukses itu perlu diketahui ya, satu tentang bibit. Paling enggak bibit itu kita pilih ada yang dari katak atau ada yang dari umbi. Kalau dari katak, pilih bibit katak yang benar-benar durman atau ripah. Kalau umbi ya benar-benar umbi yang sudah durman atau ripah. Kemudian yang kedua itu faktor tanah. Jadi usahakan kemasaman tanah itu dari pH 5,5 sampai 7,5, itu yang bagus. Beli alatnya ya kalau nggak punya.
Kemudian nomor 3, pupuk berkala. Pakailah pupuk kompos ya, usahakan pupuknya pupuk kompos, bukan pupuk pabrikan ya. Kalau pupuk pabrikan itu bikin tanah mengeras, tapi kalau pupuk kompos untuk jangka panjang tanah semakin gembur, bagus. Yang keempat yaitu tentang air. Jadi usahakan kalau menanam porang harus tahu musim. Jadi kapan musim kemarau, kapan musim penghujan. Rata-rata orang menanam porang itu di awal musim penghujan. Karena tanaman porang itu adalah tanaman yang sangat berkebutuhan dengan air. Yang terakhir adalah sering-sering berdoa, karena kita sudah ikhtiar, terus kita berdoa, kita kembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya, termasuk porang.